Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok Agusti Eka Wardani. Ada kedua rekan saya, Saudari Anastasia Claudia Talenta Panjaitan dan ada Saudari Zahra Fatini Putri. Nah, langsung saja. Di sini kami akan membahas mengenai prosedur dan fungsi dalam algoritma dan pemrograman. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Saudari Anastasia. Kepada Saudari Anastasia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian prosedur dan fungsi. Prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Pada dasarnya ada dua macam bentuk prosedur, yaitu subrutin atau subprogram dan fungsi. Subrutin atau disebut dengan subprogram adalah bagian dari program yang dibuat secara terpisah untuk melaksanakan sebagian dari tugas yang harus diselesaikan oleh suatu program. Yang selanjutnya ada fungsi atau function adalah bagian dari program yang dibuat secara terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Selanjutnya adalah manfaat pembuatan prosedur. Ada dua manfaat pembuatan prosedur. Yang pertama itu ada modularisasi. Manfaat modularisasi ini suatu program yang besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur sehingga setiap prosedur merupakan bagian yang mudah dikerjakan. Selanjutnya ada simplifikasi. Nah, dalam suatu program sering diperlakukan suatu tugas yang harus berulang kali dikerjakan dengan nilai variabel yang berbeda. Nah, agar tidak merepotkannya, maka tugas ini cukup dituliskan sekali saja dalam bentuk prosedur yang kemudian dipanggil berulang kali sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah bentuk umum prosedur. Terdiri dari prosedur nama, underscore prosedur. Di dalam ini terdapat spesifikasi dari prosedur, keadaan awal sebelum prosedur dilaksanakan, dan juga keadaan akhir setelah prosedur dilaksanakan. Selanjutnya itu adalah deklarasi. Di dalam deklarasi ini ada deklarasi variabel prosedur. Yang selanjutnya deskripsi. Di sini ada deskripsi dari tugas-tugas prosedur. Berikutnya ada contoh. Andaikan sebuah program menyediakan fasilitas untuk menghitung luas, keliling, dan diagonal dari suatu persegi panjang dengan kemungkinan pemilihannya itu melalui suatu menu. Nah, contoh soal di atas itu dapat dibagi dalam 6 prosedur, yaitu prosedur penampilan menu, prosedur membaca dimensi persegi panjang, menghitung luas, menghitung keliling, diagonal, dan menampilkan hasilnya, seperti yang ada di diagram di bawah ini. Nah, untuk menjawab contoh soal itu seperti ini. Algoritma 4 persegi panjang. Nah, di dalam ini kita tuliskan algoritma ini menunjukkan foto pemakaian prosedur untuk menghitung luas, keliling, dan diagonal dari 4 persegi panjang. Lalu masuk ke deklarasi. Kita isi integer pilihan, yaitu real panjang, lebar, hasil. Dan di dalam deklarasi ini semua prosedur harus dideklarasikan. Selanjutnya ada prosedur menu, prosedur membaca dimensi, prosedur menghitung luas, prosedur menghitung keliling, prosedur hitung diagonal, prosedur tampil, hasil. Selanjutnya ada di step deskripsi. Pilihannya itu dari 0. Kita repeat, lalu masuk ke menu. Di menu itu kita ada right, width, dan if. Pilihan itu lebih kecil dari 4. Lalu
dan dibaca dimensi sama dengan lalu di enter. Langsung kita masuk ke variabel lokal dan variabel global. Penggunaan prosedur pada suatu program ini menyebabkan munculnya dua kategori variabel, yaitu variabel lokal dan variabel global. Nah, variabel global ini, variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenal dan berlaku dalam suatu prosedur saja. Sedangkan variabel global adalah variabel yang berlaku di semua bidang program dan semua prosedur. Selanjutnya dari parameter. Ada dua macam parameter, yaitu parameter aktual dan parameter formal. Parameter aktual adalah parameter yang disertakan pada saat prosedur untuk dilaksanakan, sedangkan parameter formal adalah parameter yang dituliskan pada definisi suatu fungsi. Nah, di parameter formal ini ada 3 jenis parameter. Yang pertama itu parameter input atau masukan. Di sini ada parameter yang menerima nilai dari parameter aktual. Yang kedua ada parameter keluaran atau output, yang fungsinya menyerahkan nilai ke parameter aktual. Yang ketiga ada parameter masukan dan keluaran atau input output. Fungsinya menerima nilai dari parameter aktual untuk diproses dan kemudian diserahkan kembali kepada parameter aktual setelah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anastasia atas penjelasannya. Baiklah, untuk bagian ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu fungsi. Fungsi pada hakikatnya serupa dengan prosedur dalam pelaksanaannya, tetapi harus mengembalikan suatu nilai ke program yang menggunakan fungsi. Prosedur hanya bisa mengembalikan nilai melalui parameter input atau output. In-out. Selanjutnya. Nah, bentuk umumnya itu fungsi seperti yang terlihat dalam ini, PPT, fungsi nama, fungsi dalam kurung parameter formal, yaitu menuju tipe hasil. Ini merupakan spesifikasi fungsi. Kemudian ada deklarasi yang berisi variabel lokal. Selanjutnya ada deskripsi yang berisi langkah atau proses yang dilakukan oleh fungsi itu sendiri. Kemudian setelah beberapa langkah dan terakhir itu ada pengembalian nilai. Dan yang terakhir itu return atau itu berupa hasil. Selanjutnya. Nah, contoh. Berikut ini adalah contoh yang melaksanakan fungsi matematis, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 10. Nah, kita tulis fungsi f dalam kurung input real x, itu menuju real. Ini merupakan menghitung nilai fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 10. Nah, deklarasinya itu real y. Deskripsinya y x pangkat x ditambah 8 dikali x ditambah 10. Return y. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada contoh lagi. Berikut ini adalah algoritma yang menggunakan fungsi untuk mengganti bulan dalam angka. Misalnya 3 menjadi bulan, misalnya Maret. Nah, kita tulis algoritma tanggal lahir. Ini merupakan algoritma memanggil fungsi untuk menampilkan nama bulan. Kemudian kita tulis deklarasi integer berupa tanggal, bulan, dan tahun, string berupa nama bulan. Nah, fungsi nama bulan atau input integer bulan menuju string. Selanjutnya itu ada kita tulis ya write tanggal, read tanggal,
kemudian write bulan, write tahun, dan read tahun. Ini kemudian disimpan ke nama bulan berupa write atau tanggal, nama bulan, tahun. Fungsi nama bulan atau input integer bulan itu ke dalam string. Ini merupakan fungsi yang mengembalikan nama bulan berdasarkan angka bulan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita write tanggal, read tanggal, write bulan, write tahun, dan read tahun. Nah, ini kemudian nama bulan, write tanggal, nama bulan, dan tahun. Fungsi nama bulan atau input integer bulan ke dalam string. Fungsi ini yang mengembalikan nama bulan berdasarkan angka bulan. Kemudian ada deklarasinya. Deklarasinya berupa string, nama bulan. Deskripsinya berupa case atau bulan. Yang pertama nama bulan, Januari. Kedua nama bulan, yaitu Februari. Ketiga nama bulan, yaitu Maret. Dan yang keempat nama bulan, yaitu April. Sampai dengan nama bulan November. Dan yang terakhir, yang ke-12 itu nama bulan Desember. Kemudian end case dan return nama bulan. Kemudian ada prosedur atau fungsi rekursif. Prosedur atau fungsi rekursif adalah prosedur atau fungsi yang berulang kali memanggil dirinya sendiri sehingga tercapai suatu kondisi yang membuatnya berhenti. Nah, pada hakikatnya prosedur rekursif dieksekusi lebih lama dibanding perulangan biasa. Karena secara internal prosedur rekursif memakai stak memori yang biasanya terbatas. Selanjutnya. Contoh, ketika menghitung faktorial, katakan 6 faktorial, maka secara normal bisa ditulis sebagai fak 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Atau dalam bentuk perulangan, fak 1, maksudnya faktor 1, itu for i sama dengan 2 to 6. Atau kemudian faktor dikali i. Bentuk rekursif dari komputasi faktorial ini juga dapat ditulis sebagai berikut. Seperti yang kita lihat bersama itu ada 6 faktorial, itu sama dengan 6 dikali 5 faktorial. Kemudian 6 dikali 5 kali 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Kemudian 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Dan yang terakhir 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0 faktorial, di mana 0 faktorial sama dengan 1. Nah, bentuk formula rekursif ini dapat didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan 1, N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 faktorial. Nah, N1 faktorial sama dengan 1 ini bila N sama dengan 0 dan N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 faktorial bila N lebih besar 0. Bentuk fungsi rekursif adalah sebagai berikut. Fungsi faktorial N atau disebut if dalam kurung N sama dengan 0 dan return 1 else return dalam kurung N dikali faktorial atau N dikurang 1. Selanjutnya, nah untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan kami saudari Zahra Fatinisa. Kepada saudari Zahra dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan bagian ini, di mana di sini adalah perhatikan bagaimana fungsi rekursif disusun seirama dengan formula rekursifnya. Apa yang terjadi ketika fungsi ini dipanggil, misalnya faktorial 6. Nah, yang langkah yang pertama ini kita menggunakan sebuah narasi. Yang langkah pertama ini, awalnya N sama dengan 6. Karena N besar 0, maka akan dikembalikan 6 dikali faktorial 5.
Berikutnya, N sama dengan 5. Mengembalikan 5 dikali faktorial 4. Berikutnya, N sama dengan 4. Mengembalikan 4 dikali faktorial 3. Berikutnya, N sama dengan 3. Mengembalikan 3 kali faktorial 2. Berikutnya, N sama dengan 2. Mengembalikan 2 kali faktorial 1. Berikutnya, N sama dengan 1. Mengembalikan 1 dikali faktorial 0. Selanjutnya, N sama dengan 0. Maka diperolehlah faktorial 0 sama dengan 1. Lalu, hasil ini disubstitusi ke atas sehingga faktorial 1 sama dengan 1 dikali faktorial 0, di mana nilainya adalah sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Langkah yang ke-10 adalah faktorial 2 sama dengan 2 dikali faktorial 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Langkah yang ke-11 adalah faktorial 3 sama dengan 3 dikali faktorial 2 disama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Faktorial 4 sama dengan 4 dikali faktorial 3 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Faktorial 5 sama dengan 5 dikali faktorial 4 sama dengan 5 dikali 24 menghasilkan 120. Dan yang terakhir, faktorial 6 sama dengan 6 dikali faktorial 5. Maka 5 dikali sama dengan 720. Next. Nah, kita beralih ke contoh. Pada abad ke-13, Leonardo da Vinci mendefinisikan bilangan atau deret Fibonacci sebagai model perkembangan keluarga kelinci. Deret itu dapat dituliskan sebagai berikut: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, sampai dengan seterusnya. Dua bilangan pertama didefinisikan sebagai 0 dan 1. Kemudian bilangan berikutnya adalah jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Sehingga bilangan Fibonacci yang ke N adalah jumlah bilangan N kurang 2 dan ke N kurang 1. Dengan kata lain, definisi bilangan Fibonacci adalah sebagai berikut. Fibonacci atau N sama dengan 0 bila N sama dengan 1. Fibonacci atau N sama dengan 1 bila N sama dengan 2. Fibonacci N sama dengan Fibonacci N kurang 1 ditambah Fibonacci N kurang 2 bila N lebih besar dari 2. Tuliskan fungsi rekursif dari bilangan Fibonacci ke N. Next. Fungsi Fibonacci N di input adalah int atau integer. Deskripsi, if N sama dengan 1, the return 0. Else if N sama dengan 2, the return 1. Else return Fibonacci N kurang 1 ditambah Fibonacci N kurang 2. Next. Nah, perbedaan prosedur dan fungsi. Prosedur dan fungsi adalah sebuah program terpisah, subprogram di luar program utama dalam blok yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah khusus. Karena memiliki batasan yang cukup besar, yaitu sebagai subprogram, maka banyak dari kita yang masih sulit membedakan antara prosedur dan fungsi. Berikutlah perbedaannya. Yang pertama, prosedur dideklarasikan menggunakan prosedur sintaks. Diklasisikan menggunakan fungsi sintaks. Yang kedua, prosedur dibentuk dengan parameter maupun tanpa parameter. Sedangkan fungsi harus menggunakan parameter. Yang ketiga, nilai yang dihasilkan fungsi akan disimpan pada nama fungsi itu sendiri dan dapat dipindah alihkan ke dalam variabel, sedangkan prosedur tidak bisa. Next. Cara mengubah fungsi menjadi prosedur yaitu, pertama, function max, input A, B sebagai integer. Deklarasinya tidak ada. Deskripsinya, if A lebih besar sama dengan B, then return A, else return B, and if. Prosedur, tentukan max input A, B, integer, output max, integer. Nah, deklarasinya tidak ada. Deskripsinya, if A lebih besar sama dengan B, then max input A, else max input B, and if. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra atas penjelasannya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tunggu, jangan saran. Lupa aku.
Welcome. Welcome.